Perkenalkan, nama saya Benedictus Erik dari 3K28 dan inilah tugas sosial saya. Pengertian teknologi sistem cerdas menurut para ahli. Yang pertama ada John McCarthy pada tahun 1956. Ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Yang kedua ada H.A. Simon pada tahun 1987. Ialah sebuah tempat, sebuah penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang ketiga ada Alan Turing. Jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal, komputer maka bisa dikatakan komputer itu cerdas atau mempunyai kecerdasan. Yang ketiga ada pengertian artificial intelligence menurut para ahli. Yang pertama ada Winston dan Prendergast pada tahun 1984. Menurutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sebuah mesin yang lebih pintar, lebih bermanfaat dan dapat memahami apa itu kecerdasan. Yang kedua ada Hawking pada tahun 1985. Usaha untuk membuat komputer berpikir atau mesin with minds. Yang ketiga ada Avron Barr dan Edward Feigenbaum. Artificial intelligence adalah sebagian dari computer science yang mempelajari dalam arti merancang sistem komputer yang berintelijensi, yaitu sistem yang memiliki karakteristik berpikir seperti manusia. Selanjutnya, membahas perbedaan kecerdasan buatan dan alami. Istilah kecerdasan buatan sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, artificial intelligence. Jika diartikan tiap kata, artificial artinya buatan, sedangkan intelligence adalah kata sifat yang berarti cerdas. Jadi artificial intelligence maksudnya adalah sesuatu buatan atau suatu tiruan yang cerdas. Cerdas di sini kemungkinan maksudnya adalah kepandaian atau ketajaman dalam berpikir, seperti halnya otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebenarnya kecerdasan buatan merujuk kepada mesin yang mampu untuk berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan alami atau manusia adalah sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, atau biasa disebut bakat. Kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Adapun perbedaan antara kecerdasan buatan dengan alami adalah kecerdasan buatan lebih bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami dapat berubah. Hal ini karena sifat manusia yang pelupa. Kecerdasan buatan lebih mudah disalin dan dipindah. Lalu kita bahas sejarah kecerdasan buatan. Program kecerdasan buatan atau artificial intelligence pertama kali dicetuskan pada tahun 1951-an. Tidak bisa dipungkiri bahwa di tahun tersebut memang sedang gencar-gencarnya pembuatan cikal bakal, konsep, hingga teknologi berbasis AI. Dan AI sendiri pertama kali digunakan di University of Manchester untuk menjalankan sebuah mesin bernama Ferranti Mark I. Beberapa waktu kemudian, Christopher Strachey melanjutkan konsep kecerdasan buatan untuk menjalankan sebuah permainan catur, di mana bidak catur tersebut dapat berjalan secara otomatis dan mampu bermain melawan manusia sungguhan. Pada saat itu, konsep papan catur Christopher Strachey disambut hangat oleh pemain catur seluruh dunia, sebab mereka masih bisa bermain catur walau hanya seorang diri. Berlanjut pada tahun 1956, kecerdasan buatan tidak hanya dibuat untuk memudahkan bermain catur, melainkan pada saat konferensi pertamanya, John McCarthy menamai algoritma teknologi tersebut dengan sebutan artificial intelligence. Istilah tersebut masih digunakan hingga sekarang oleh para pakar teknologi. Yang terakhir, konsep dan teknologi kecerdasan buatan disempurnakan oleh seorang ahli yang namanya masih diingat sampai sekarang sebagai seorang pakar kecerdasan buatan, yaitu Alan Turing. Pada saat itu, Alan Turing meneliti dan menguji coba algoritma AI yang diberi nama dengan Turing Test. Hingga sering berkembangnya waktu, konsep teknologi AI banyak digunakan di berbagai teknologi, baik itu multimedia, search engine, dan masih banyak lainnya.
Rasanya itulah sekilas mengenai sejarah AI yang diramalkan akan membuat kemajuan teknologi dengan sangat luar biasa. Berikut contoh teknologi sistem cerdas. Yang pertama ada vending machine. Di Indonesia, khususnya di kota besar, sudah terdapat alat vending seperti pembelian minuman di berbagai mall dan bioskop, serta taman kota. Lalu ada vending machine di tiket kereta api yang diselenggarakan PT KAI dan banyak lainnya. Kemudi otomatis. Layaknya mobil-mobil mewah di Eropa, bahkan produksi Asia sudah banyak yang menggunakan alat kemudi otomatis. Contohnya Volkswagen AG, Mercedes-Benz, serta merek mobil lainnya. Kesimpulan, menurut saya kecerdasan buatan akan semakin berkembang dan semakin menyerupai kecerdasan alami dari manusia dalam menyelesaikan masalah atau membantu meringankan pekerjaan dari manusia. Bahkan sekarang ini banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh artificial intelligence. Dan berikut adalah beberapa daftar referensi yang saya ambil untuk melengkapi tugas soft skill saya.